Sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kuitang. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Markus pasal 9 ayat 14 sampai 29. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya. Mari berdoa. Ya Allah Bapa sumber kasih karunia yang hadir dalam kehidupan kami, membimbing dan memelihara kami. Kami datang dengan kerendahan hati memohon supaya Engkau bersabda kepada kami. Biarlah firman-Mu boleh masuk dan tumbuh dalam hati kami dan kami melakukannya. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, bagaimana kabar sahabat? Saya berharap kita sekarang ada dalam keadaan santai, rileks. Mungkin sahabat sedang hendak tidur atau baru bangun tidur, atau sedang santai bersama dengan kopi juga tidak apa-apa. Jadi artinya adalah kiranya keadaan rileks, tenang dan santai itu membuat kita boleh lebih menghayati firman Tuhan. Sahabat, inilah bacaan dari Markus pasal 9 ayat 14 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang bersoal jawab dengan mereka. Pada saat orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Jawab seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bergertak dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hai generasi yang tidak percaya, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu? Sampai kapan aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kepadaku." Lalu mereka membawa kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, ia segera mengguncang-guncangkan anak itu, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mukanya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu mencampakkannya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Tetapi jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menghardik roh jahat itu dengan keras. "Hai, engkau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan merasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncang anak itu dengan hebat. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, "Ia sudah mati." Namun Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia berdiri. Ketika Yesus masuk ke rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka kepadanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah tiap orang yang suka merenungkannya dan yang memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Sahabat Kristus, adakah kita pernah menghadapi situasi ketika kita tidak memperoleh apa yang kita harapkan?
Jika apa yang kita harapkan itu adalah sesuatu yang sangat penting dan kita sayangi, tentu kita akan sangat kecewa dan mungkin menjadi sedih. Sebagai seorang yang memiliki keinginan kuat agar tercapai yang kita harapkan, pastilah kita akan mencari berbagai macam cara dan usaha. Dengan kata lain, berjuang agar kita dapat mencapai atau memperolehnya. Nah, sahabat, bayangkanlah hal seperti itu juga lah yang dirasakan oleh sang ayah yang membawa anaknya yang sakit kepada para murid untuk mendapat kesembuhan anaknya. Kita pasti juga dapat merasakan kekecewaan dan kesedihan yang dialami oleh sang ayah dalam bacaan Alkitab tadi, ketika harus menerima bahwa anaknya gagal disembuhkan. Mungkin sang ayah berteriak, menangis, dan merasakan berbagai ketidaknyamanan di tubuhnya. Kepala pusingkah, atau menjadi sesak, dan sebagainya. Namun syukur kepada Tuhan Yesus karena ternyata sang ayah tidak membiarkan diri tenggelam dalam kekecewaannya dan duka berkepanjangan. Kita memang tidak melihat ya proses bagaimana pemulihan sang ayah itu terjadi. Yang terjadi adalah lalu sang ayah berubah menjadi semangat. Namun kisah tadi memberikan kita informasi bahwa Tuhan Yesus yang datang pada waktu itulah yang membuat fokus pengharapan sang ayah kini terletak pada Dia. Tuhan Yesus yang menjadi fokusnya. Sang ayah dengan semangatnya lalu datang pada Tuhan Yesus dan menceritakan kondisi anaknya, dan lalu Tuhan Yesus menyembuhkannya. Sahabat, sang ayah pastilah bersukacita atas kesembuhan anaknya. Ia tidak lagi fokus pada kegagalan para murid yang gagal menyembuhkan anaknya, karena memang tentu ada kelepasan yang datangnya hanya dari Tuhan saja. Ayat terakhir itu ya dalam bacaan kita itu mau mengatakan bahwa bukan doanya yang berkuasa ya, melainkan Tuhanlah yang berkuasa. Sehingga doa menjadi permohonan yang sungguh membuat kita semakin meyakini bahwa Tuhan Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan segalanya, Ia akan melakukan sesuai dengan kuasa dan kehendaknya. Dan dalam doa kita akan menerima segala bentuk kuasa Tuhan yang akan dinyatakannya kepada kita. Sahabat, kini pastilah sang ayah memiliki pengalaman berharga bagaimana Tuhan Yesus adalah sosok yang memiliki kuasa bahkan atas penyakit yang tidak ada seorang pun yang lain yang dapat menyembuhkannya pada waktu itu, yang telah diderita anaknya seumur hidupnya dari kecil ya. Sahabat, kita dapat menghayati dan mengimani kembali sahabat saat ini bahwa Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita adalah Tuhan yang memiliki kuasa. Tuhan telah menunjukkan bahwa kuasa roh jahat yang merasuki anak itu takluk dan taat kepada Tuhan Yesus yang mengusir roh jahat itu dari tubuh anak itu. Kita mengenal Allah, kita jadi mengenal Allah yang penuh kuasa, yang mau hadir dan menolong kita dalam diri Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Allah yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Juga sahabat, lewat kisah ini biarlah kita semakin beriman dan percaya kepada Tuhan Allah dalam Yesus Kristus yang telah memberikan pengalaman indah dan luar biasa yang dahulu pernah kita alami. Coba kita ingat-ingat ya.
Kiranya ingatan akan kasih, rangkulan dan kuasa Allah yang telah terjadi dalam hidup kita membuat kita semakin setia kepadanya. Sehingga ketika cobaan dan tantangan datang, kita akan semakin bersandar dan beriman kepadanya saja. Tak mudah mundur dan meninggalkan Tuhan karena kekecewaan, kekhawatiran, dan kesedihan. Sahabat, tentu saja jika tantangan dan cobaan datang, kita boleh menangis ya, boleh mungkin berteriak. Namun setelah itu, kita akan kembali kepada Tuhan Allah yang kita imani berkuasa dan mengasihi kita. Seperti juga sang ayah itu tadi, yang menerima kegagalan para murid, yang tidak menyembuhkan anaknya, kita juga akan menerima segala kegagalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena bisa saja terjadi, sesungguhnya ada hikmat, ada keindahan, bahkan ada keajaiban yang mungkin Tuhan Allah sedang sediakan bagi kita. Tugas kita adalah tetap beriman dan setia kepada Tuhan Allah dalam Yesus Kristus yang kuasanya melampaui batas-batas kehidupan di dunia ini. Terpujilah Tuhan Allah dalam Yesus Kristus yang berkuasa penuh di atas dunia ini. Bersukacitalah setiap orang yang tetap beriman dan mengandalkan Tuhan Allah dalam hidupnya. Sahabat, Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati. Amin.